Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrial Hermawan dari kelas SI 301 untuk mata kuliah Komunikasi, Data, dan Jaringan Komputer yang diasuh oleh Bapak Dr. Ucok Darussalam, ST dan MT. Baik, untuk kali ini saya coba memaparkan dari soal UAS. Itu kurang lebih ada empat gitu ya. Yang pertama adalah mekanisme pengiriman data dalam jaringan komputer. Yang kedua, encoding dan modulasi. Yang ketiga adalah penyebab bit error dan pengendaliannya. Yang keempat, penyebab delay dan pengendaliannya. Baik, untuk yang pertama, di sini bagaimana mekanisme pengiriman data dalam jaringan komputer dan apa saja komponen utamanya. Secara keseluruhan, komponen pengiriman data dalam jaringan komputer itu terdiri dari perangkat pengolah data, perangkat komunikasi, dan jaringan transmisi itu sendiri. Jadi ada di sini dari diagram terlihat ada terminal DTI. DTI adalah data terminal equipment seperti komputer, terminal, router. Fungsinya adalah menghasilkan, menggunakan, dan mengkonversi data menjadi format yang bisa dikirimkan ke DCI, DCE. Nah, DCE itu sendiri apa? DCE adalah Data Circuit Terminating Equipment, seperti modem, DSO atau DSO, media converter. Fungsinya menyediakan akses fisik ke jaringan, mengkonversi sinyal dan DTI ke format jaringan, atau dan mengatur dan menjaga koneksi. Setelah di DCE, maka akan dikirimkan ke DSN. Di sini data switching network, seperti jaringan public, jaringan paket switched, cloud backbone, dan jaringan ISP. Oke, untuk alurnya sendiri juga terdiri dari DTE atau sebagai pengirim itu menghasilkan data digital, misalnya teks, file, atau paket IP. Yang kedua, setelah itu blok komunikasi lokal, adaptor jaringan, seperti serial interface atau perangkat komunikasi langsung. Kemudian ada DCE atau modem atau komponen komunikasi, itu melakukan modulasi, demodulasi, coding atau decoding, framing, dan kontrol koneksi. Setelah itu ada jaringan atau network, di sini DSN. Ini adalah menerapkan routing, switching, pengaturan traffic, dan mengirimkan paket menuju DCE penerima. Oke, untuk DTI sendiri, untuk penerima, dia mengambil data dari DCE, kemudian menginterpretasikan dan menampilkan kepada pengguna atau aplikasi. Yang pertama, seperti ini diagramnya, bentuknya dari terminal ke blok, modem, network DSN, blok penerima, dan kemudian DCE akan dikirim ke komputer DTI penerima. Oke, baik. Selanjutnya yang kedua, untuk apa encoding dan modulasi dan bagaimana? Baik. Yang pertama, encoding adalah proses mengubah data menjadi sinyal digital yang dapat dikirim melalui media fisik yang bertujuan untuk mewakili bit-bit data dalam bentuk sinyal, sinkronisasi antara pengirim dan penerima, mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi transmisi. Jenisnya seperti unipolar encoding, polar encoding, dan bipolar encoding. Sedangkan modulasi sendiri adalah mengubah sinyal digital setelah dikirim dari tadi menjadi sinyal analog. Jenisnya seperti amplitude shift keying, frekuensi shift keying, phase shift keying, dan kuadrat kuadratu amplitude modulation. Oke, untuk alurnya itu encoding itu kan dimulai dari proses mengubah bit data 0 atau 1 menjadi sinyal digital seperti ini dan berbentuk gelombang kotak. Adapun modulasi itu proses mengubah data digital menjadi sinyal analog dan berbentuk sinyal gelombang sinus. Baik, untuk yang ketiga, di sini apa penyebab bit error dan bagaimana solusi penanggulangannya semaksimal mungkin. Baik, apa itu bit error? Bit error adalah terjadi ketika bit yang dikirim, misalnya 0, diterima sebagai bit lain, misalnya 1, yang disebabkan oleh berbagai gangguan pada medium transmisi, seperti noise atau gangguan fisik, seperti thermal noise, impulse noise, crosstalk, dan
intermodulation noise. Yang berikutnya, attenuation atau pelemahan sinyal karena jarak jauh atau sinyal semakin melemah. Yang ketiga, distortion atau distorsi, perbedaan kecepatan rambat tiap komponen frekuensi itu menyebabkan distorsi. Terus yang selanjutnya, interferensi atau interferensi elektromagnetik, magnetik berasal dari pemancar radio, perangkat elektronik, motor listrik, microwave, dan WiFi. Yang selanjutnya adalah kesalahan sinkronisasi itu karena clock tidak sejajar. Yang terakhir adalah multi-path fading atau khusus wireless, banyak jalur maka menyebabkan saling bertumpuk dan tidak sempurna. Terus solusinya, beberapa ada solusi di sini. Itu ada FEC atau Forward Error Correction. Data dikirim bersama informasi tambahan untuk mendeteksi dan memperbaiki error tanpa meminta pengiriman ulang. Contoh, Red Solomon, Hamming Code, Convolutional Code, Turbo Code, dan Low Density Variety Check pada Wi-Fi atau 5G. Yang kedua, Error Detection Retransmission atau RQ, menggunakan checksum atau CRC dan mendeteksi error, lalu retransmit. Contoh, Stop and Wait RQ, Go Back and RQ, dan Selective Repeat RQ. Yang ketiga, modulasi lebih handal. Modulasi yang lebih tahan noise. Contoh, PSPK lebih tahan noise dibanding 16 kAm atau 64 kAm. Wireless akan menggunakan modulasi otomatis kalau sinyal lemah. Yang keempat, penguatan dan regenerasi sinyal. Pada media kabel panjang dipergunakan reverter, amplifier, maupun router atau switch. Yang kelima, penggunaan media transmisi berkualitas. Kabel UTP Cat6 atau Cat7, fiber optik, dan wireless pada frekuensi yang lebih bersih. Yang keenam, teknik split spectrum. Digunakan pada Wi-Fi, Bluetooth, dan komunikasi militer. Jenisnya direct sequence split spectrum dan frekuensi hopping split spectrum. Yang ketujuh, shielding and grounding. Melindungi kabel dan interferensi elektromagnetik. Contoh, kabel STP dan FTP, grounding pada perangkat jaringan. Yang kedelapan, kontrol daya dan penempatan akses point atau wireless. Mengurangi intervensi antara AP, collision domain, dan multipath fading. Oke, ini eh, rangkuman untuk penyebab bit, error, dan solusinya. Dan yang terakhir, apa penyebab delay dan bagaimana solusinya. Oke, delay itu adalah waktu yang dibutuhkan paket untuk berpindah dari pengirim ke penerima. Jenis-jenis delay adalah processing delay atau delay pemrosesan, yaitu perangkat harus membaca header paket, menentukan rute, dan melakukan filtering NAT dan NAT dan enkripsi. Selanjutnya, queuing delay atau delay antrian. Traffic sedang padat, bandwidth tidak cukup, banyak paket masuk bersamaan. Yang ketiga, transmission delay atau waktu pengiriman. Contohnya paket 1500 byte, tapi bandwidthnya hanya 1 Mbps. Yang terakhir, propagation delay atau delay perlambatan. Panjang kabel atau jarak antar node, jenis media fiber optik lebih cepat daripada tembaga. Ini juga mempengaruhi untuk delaynya. Dan bagaimana solusinya? Itu saya punya 9. Yang pertama adalah meningkatkan bandwidth. Itu dengan cara mengurangi transmission delay dan mengurangi antrian. Contoh, upgrade LAN, upgrade paket Internet Service Protocol atau ISP. Yang kedua, mengurangi beban router atau switch dengan cara menggunakan router yang lebih kuat, hindari firewall berlebihan, optimalkan NAT dan VLAN, dan gunakan perangkat enterprise untuk traffic berat. Yang ketiga, quality of service atau QoS, memprioritaskan traffic penting seperti meeting online, VoP, VIP, video conference, dan traffic real-time lainnya. Yang keempat, load balancing, yaitu dengan membagikan traffic ke beberapa jalur untuk mengurangi antrian atau menurunkan congestive delay dan meningkatkan throughput. Yang kelima, mengurangi jarak fisik dan hub tentunya, content delivery network, dan pilih jalur routing lebih optimal. Yang keenam, gunakan media transmisi lebih cepat seperti fiber optik, 5G dari satelit GEO jika tidak perlu.
Yang ketujuh, optimasi ukuran paket. Menggunakan MTU yang sesuai, menghindari fragmentasi, dan menggunakan teknik jumbo frame untuk data besar. Yang delapan, caching and edge computing. Mengurangi kebutuhan untuk mengakses server jauh, contoh YouTube caching, CDN Cloudflare Akamai, dan Edge server perusahaan. Yang sembilan, perbaikan jaringan wireless, pindah ke 5G Hertz atau 6G Hertz, hindari interferensi, posisi AP optimal, dan gunakan kanal yang bersih. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.